Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Alhamdulillah Allazi arsala rasulahu bil huda rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin bi'adadi kulli syai'in fid dunya wal akhirah. Wa salawatillahi ta'ala wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa rasulihi wa jami'i khalqihi ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajirin wa syafi'il muznibin wa masyayikhil muqaddimin wa syuhada'i wal awliya'i wal ulama'i was salihin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin min ahli ta'atika ajma'in min ahli samawati wal ardin. Biar kelihatan kayak ustadz beneran gitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Biar kayak Kori juga tadi. Gitu. Cuman saya kan dulunya salahnya saya bertemannya sama Parto mulu, jadi nggak berteman sama Kori. Jadi waktu Kori lagi ngaji, saya lagi ngelawak gitu. Pas kemarin-marin denger Kori, aduh suaranya. Kemana baik? Mantap, saya juga belajar ngaji, guru saya kocak gitu. Jadi senang, apalagi di sini jamaah kalau dengar orang ngaji, wah heboh. Oh Allah. Ada yang nggak sempet ngucap Allah? Witwiu. Cakep, wajib. Bentar, baca dulu. Di sini nggak apa-apa, nggak pakai masker ya? Nggak apa-apa ya? Ada sih masker, tapi di sini wow luar biasa. Yakin lah, masa kita maulid kita berharap syafaat dong, amin. Nggak mungkin kita dapat penyakit, iya kan? Iya iyalah. Kayaknya pede aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mukarramun wal muhtaramun, guru-guru saya, orang tua saya yang saya hormati wabil khusus para sepuh, mohon ikhlas. Mudah-mudahan orang tua ikhlas, guru kita ikhlas, Allah ridho, amin. Kita masuk surga ikut rombongan orang-orang tua kita, amin. Wabil khusus, maaf, saya kalau lihat tulisan gitu udah rada burak, mata kurang lihat, tapi kalau duit cepean paham. Itu salah satu kelemahan saya. Tulisan burak tapi cepean enggak. Wabil khusus akhinal kiram, Bapak Kepala Desa Cibadak, saudara saya, kawan saya, Bapak Adi Sopian. Bager saya tetah. Oh, wanian. Biasanya mah kalau acara-acara begini pejabat jarang datang. Sieun kena ieu teh teguran, tapi si eta mah datang bae. Sugan bae nyumbang ka aing.
Oh tadi dibere BHS orang hiji kayak balik dibere pasir non baik saya tema bager. Jadi orang yang ngebageran baik gitu. Sugan baik di bageran merek. Alhamdulillah. Oi mantap be susu oh bener merekna eta tah ulah no eta mah sieun Perancis teh. Di mejana segede kieu ngan aya cai doang aneh aing. Geser bae ka dieu ya, geseran ka dieu ya. Ya, punten A, kadikeun ya. Punten A. Nah, geser bae ka dieu. Ya. Ini beda ya. Udah diinum ulah. Tah kita tah. Wabil khusus Ketua RW 05 dan Ketua PHBI Musola Ranca Pinang. Akhina Bapak Wildan yang ganteng keren RW eta. Punten nya we. Juga para sepuh, wabil khusus para sesepuh yang kita hormati dan yang kita muliakan, Al-Mukarram Bapak Somad, Al-Mukarram Bapak Kayat, Al-Mukarram Bapak Amir, dan para sepuh lainnya mohon ikhlas. Yang saya hormati dan yang kita muliakan para asatiz, wabil khusus Ustadz Kampung Kawidaran Ranca Pinang, akhina Ustadz Dede, tadi saya situ makan ngaliwet, nah turnuhun Ustadz Dede sanajan teh aya pengawasan ge undang bae undahar mah. Wabil khusus Ustadz Subai, juga Ustadz Jajang, Ustadz Nurjaman, Ustadz Iwan, Ustadz Rohadi, Ustadz Misnadi, juga Ustadz Jamaluddin. Mohon ikhlas para asatiz, kelihatannya saya ceramah padahal mah ieu keur neangan DP ninja aing. Juga spesial buat Ketua Panitia Bapak Abdur Rosid Bang Acong ya, turnuhun ya saya bisa hadir di sini, hatur nuhun ya Bu sadayana ya jamaah papatungan berkah, makanya ngundang saya sekali baik, jangan sering-sering, mahal nyaah. Tapi berkah, mudah-mudahan yang papatungan 1.000, 2.000, 1.000.000, 2 juta Allah kasih berlipat ganda, amin. Tidak ada urusan jalan Allah yang sia-sia, tidak ada. Mohon maaf para tokoh-tokoh muda, wabil khusus Babinsa, Babinmas, mohon maaf. Saya hadir di sini juga ibu-ibu saya, teteh saya, mohon maaf Mi kalau saya nggak sebutin satu-satu. Kenapa saya nggak sebut? Karena emang nggak ditulisin. Jadi nyunkeun ikhlas na bae. Saya mau ceramah katempona. Aman, posisi aman. Aman. Mohon ikhlas. Jadi saya bukan ustadz beneran, awas. Kalau mau ngaji mau bener sama kiai, sama ustadz. Kalau mau rame sama saya. Jadi jangan keliru kalau kira-kira ngundang saya pengen bener, awas, hati-hati, bisa kecewa. Kalau ngundang saya pengen rame, kalau pengen bener saya aja bingung benernya saya di mana. Tapi kalau pengen rame, teteh ya teh, seneng-seneng aja, happy-happy aja ya teh. Udah capek lah gitu, capek lah. Zaman sekarang ini sensitif lah ya. Pengen kaya, agak lama lah. Ya dari uratnya udah kelihatan. Kebel sama kaya mah, penting happy aja lah. Juga seluruh masyarakat Ranca Pinang yang saya hormati dan saya muliakan, adik-adik saya, teteh saya, yang cowok, yang cewek, yang ganteng, kulluhum. Dijamak saja everybody, I love you full. Mak nu kehalangan tembok maknya, teteh, wow, lambaikan tanganmu kalau kamu nggak kuat. Oke. Wah, ternyata kamu luar biasa. Amazing.
Terima kasih juga buat teman-teman panitia, luar biasa panggungnya. Baru kali ini saya biasanya ceramah pandangan saya lurus, tapi malam ini saya nggak bisa lurus. Kadang-kadang saya ke sana, kadang-kadang saya ke sana. Saya khawatir nanti pulang mata saya ke kiri terus. Karena tempatnya yang memang luar biasa. Ya, di sana ada banyak, di sini depan banyak, kanan juga banyak. Jadi saya agak-agak gimana. Mohon maaf sebetulnya. Ya, mudah-mudahan doain saya pulang nggak gini jalannya. Kita tengok ke belakang, temanya itu memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Temanya membangun generasi muda yang berakhlakul karimah, dan mari kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah. Kehalangan ya. Ukhuwah Islamiyah. Saya berat Di sini kelihatan? Kelihatan? Oke, bagaimana? Haredang, haredang. Ya. Kita ceramah dulu ya. Ntar goyangannya ntar kalau udah makin malam makin panas gitu. Panas panas panas, selalu 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 panas dan haredang. Oke, haredang. Aduh, Ustadzna PA ya mah ya. Ngundang Ustadz PA atau PA KB. Kadang orang PA burung. Jadi temanya membangun generasi muda yang berakhlakul karimah. Yang disebut akhlakul karimah itu Allah suka, manusia suka. Itu disebut akhlakul karimah. Kalau akhlak doang itu enggak lillah, biasanya ngarep. Ada anak muda bager kata ama emak gitu, asal permisi nggak tahu sebetulnya akhlaknya bagus tapi ngarep supaya anaknya jadi pacarnya. Itu akhlak juga tapi belum termasuk akhlakul karimah. Oh, azan keren, Allahu Akbar, Allahu Akbar, unggal azan, karena imamnya itu dia ngarep mudah-mudahan imamnya itu jadi mertuanya. Jadi setiap dia imamnya itu dia suaranya agak gitu. Itu namanya akhlaknya bagus. Tapi yang bagus itu akhlakul karimah, disebut akhlakul karimah, manusia suka, Allah suka. Siapa yang punya itu? Sayyidina Muhammadur Rasul. Ayatnya sering kita dengar, tadi Qori juga baca, yang suaranya luar biasa. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Oke, lagi. Oke, mak, suaranya mak buka, mak. Cek, hei. Oke, mak, wah. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Dalam diri Rasulullah itu ada uswatun hasanah. Hasanahnya Rasulullah benar-benar Allah suka, manusia suka. Bahkan kalau melihat muka Rasulullah, wajah Rasulullah, semua orang tuh bawaannya pengen senyum, saking enaknya dipandang. Ada kan orang lihat muka kita lain, kok orang asem terus, ternyata kita lebih kecut asemnya ya. Rasulullah akhlaknya dipelihara oleh Allah. Rasulullah dari ujung rambut sampai ujung kaki, akhlak Rasulullah dipelihara oleh Allah. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha
'allamahu syadidul quwa. Rasulullah pikirannya dipelihara oleh Allah. Rasulullah hatinya dibersihkan oleh malaikat Jibril atas izin Allah. Rasulullah tidak akan bicara kecuali wahyu dari Allah, dan benar-benar full akhlaknya bagus. Kenapa kita maulid? Memuliakan orang yang sudah dimuliakan oleh Allah. Kita menghormati orang yang sudah dihormati oleh orang lain. Hari ini kenapa saya merasa terhormat? MC panggilnya sudah Al-Mukarram, panggilnya sudah yang terhormat. Nggak ada yang berani naik ke panggung ngambil mic saya, nggak ada. Ya iyalah, saya lagi ceramah, ada nggak yang berani ngambil mic saya? Nggak ada. Itu namanya menghormati yang sudah dihormati oleh orang lain. Hari ini kita krisis penghormatan. Ya, kenapa? Masalah kita? Araratil lah ya. Kita memuliakan Rasulullah, memuliakan zuriyahnya Rasulullah, termasuk memuliakan guru kita, tabi'it tabi'in. Ibu, kita ini sebetulnya nggak ada apa-apanya. Murid punya ilmu dari gurunya, guru dari gurunya, gurunya dari guru-gurunya. Ya, ya. Kita sebetulnya dulu jadi anak dari bapak, bapak punya bapak, bapaknya bapak, bapaknya bapak, kawe. Emak sekarang, dulu emak jadi anak, waktu jadi anak punya emak. Ya teh, emaknya emak, emaknya mama. Bener. Artinya kita bukan siapa-siapa. Bagaimana bisa bagus? Hormati. Aduh, sebentar. Santai aja. Kuat sampai jam 10, kuat sampai jam 11, kuat sampai jam 12, kuat sampai jam hiji. Paeh aing. Ayo segera bae paehan aing. Lurah cari kanan ku aing. Ayo warga siarah ngundang aing. Orang nepi ka paeh. Embung aing mah. Alhamdulillah. Ternuhun. Piraku ngan cai doang. Kita jadinya bisa jadi sekarang kita jadi anak, besok bakal punya anak, anaknya kita bakal punya anak, anaknya anak-anak, ya anak-anak. Tengah arti aing ceramah ya kumaha. Sabodo yang penting mah DP geus asup. Sikat ku aing. Rasulullah. Ini kita hadir semua di sini bukti cinta kita kepada Nabi besar kita Muhammad. Kita memuliakan orang yang sudah dimuliakan oleh Allah. Manusia yang luar biasa, rahmatan lil alamin. Yuk kita muliakan orang-orang yang sudah dimuliakan oleh Allah, memuliakan Nabi besar kita Muhammad. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fau, anta iksiru wa ghalli, anta mis. Yang keras, Allah ya Nabi salam, ya Rasul, ya Habib salam,
Sholawatun. Cakep. Segitu juga banyak orang sekarang meremehkan orang lain, maka dia nanti akan diremehkan oleh orang. Begitu aja balikannya. Berapa banyak orang yang sekarang punya persoalan karena dia mempersoalkan soal orang lain. Padahal kenapa kamu melihat aku? Karena aku tahu ada aku di hati kamu. Kenapa juga aku lihat kamu begitu seriusnya di panggung ini? Ya karena ada kamu-kamu di hati aku. Hati aku, hati kamu, hati-hati motor leungit sia. Jadi daripada sekarang kita komen, menghina, menghardik, mengikuti cacian orang lain, baliknya kita dicaci orang nggak dalam komen itu? Betul? Nah sekarang kita diajarkan Rasulullah bagaimana kita menghormati orang lain, nanti orang lain akan menghormati kita. Setuju? Hari ini saya merasa diberikan penghormatan yang luar biasa. Tanpa saya suruh, tanpa saya perintah, tanpa saya meminta, semuanya menghadap ke saya. Nggak ada yang membelakangi aku. Aku lihat kok muka kamu kesini semua. Aku nggak lihat konde kamu di depan. Berarti yang menghadap ke saya muka bukan? Muka dong. Ya benar. Itu namanya penghormatan. Makanya hari ini Masya Allah, malam ini saya merasa Alhamdulillah di Ranca Pinang ternyata ya begini-begini juga masih Alhamdulillah. Padahal kalau di rumah aja saya nggak ada yang ngasih susu, nggak ada. Iya, yang ngasih minum apa nggak ada. Di sini mah saya makan udah disiapin, bekakak udah tadi. Ntar pulang parcel udah dibungkusin. Nggak tahu dia mah. Artinya penghormatan yang luar biasa. Kenapa kita di sini? Mudah-mudahan anak cucu kita dapat syafaat ya, karena kita memuliakan Rasulullah. Siapa aja boleh. Ayo sayang, kita jangan ikut-ikutan, berisik-berisik. Waktunya ngaji aja dulu lah. Nanti dengan ilmu Allah yang ngatur kita mau kemana. Jelas kok ada ilmunya. Pagi, sore, siang, malam di masjid, pasti nggak bakal jauh dari masjid. Kan begitu. Sekalipun dia kerja di Jakarta, kerja di PT lama, tapi udah tua, udah nggak dipakai lagi kerjaan, udah pensiun, pasti ke masjid, pasti ke musola. Karena dulu masih kecilnya di sholat. Kayak kemasukan lele gitu tadi. Agak-agak gatal tapi licin. Mungkin apa ini, mungkin dumbo kali dalam ya. Ada lele dumbo. Soalnya tadi saya habis ngeplok bikin lele dumbo. Di bagaimana cara berternak lele yang bagus di situ. Ternyata lele itu bisa bagus kalau dikasih makan. Ya, ditaruh di air kemudian dikasih makan, itu lele yang bagus. Ya, kalau lele ditaruh di minyak itu dimakan kita. Tadi saya udah ngeplok, saya sama Ustadz Uded itu tadi Ustadz Uded itu saya udah ngobrol. Oh begitu caranya, lele yang bagus itu ini gitu. Jadi kalau dikasih air dia licin, ya. Tapi kalau dikasih minyak mateng eta. Sambelnya goreng namanya. Alhamdulillah saya di sini merasa satu kehormatan yang luar biasa. Mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya ikhlas karena Allah, membantu duit walaupun patungan karena Allah. Nanti pulang di sini Allah lipat gandakan rezekinya. Barokah. Oh senang ngelihat saya, mudah-mudahan nanti punya anak keturunan soleh, solehah, jadi ulama besar. Amin. Mungkin ada yang melihat saya, saya tak bisa naon pelawak iya. Nah, mungkin gitu, tapi bisa jadi saya jelek, tapi bapak saya, kakek saya, ya kan? Bisa jadi karena ikhlas ngelihat saya, Allah kasih pahala ikhlas. Jadi bukan karena saya, karena Allah ikhlasnya. Aji Akri mau bener mau hente pokoknya mah. Gitu
Ikhlas dia 20 tahun kemudian anak teteh jadi anak soleh. Amin. Anak teteh ngetop jadi ulama besar, dakwah di mana-mana. Amin. Kita nggak tahu barokahnya. Ada syafaat dari syafaatnya Nabi besar kita Muhammad. Cerita ya mah. Saya aja begini nggak tahu. Kalau seusia saya sekarang, tadi udah dibocorin nama MC. Saya tak ngarang baik. Umur aing kolot amat sakitu. Pugu tutupin dong dikit-dikit. MC terlalu jujur kamu. Bekerja sama sih. Hah? Bekerja sama, mau bisa nyembunyikan beres panggihan aing, bere jigo ku aing. Tapi hebat sih, MC hebat ya MC. Luar biasa itu. Aing yakin itu sebaraha itu ongkos nama itu. MC di lembur sorangan biasanya proyek thank you. Dicabok tonggongna hatur nuhunnya cenah eta. Tapi nggak apa-apa, itu jam terbang dari kampung sendiri. Saya mulai begitu, dari mulai Karang Taruna. Saya pernah jadi ketua Karang Taruna, belajar saya. Nggak punya apa-apaan. Mau nge-MC minjem baju, cari blazer, saya waktu itu minjem. Hah? Dulu Karang mah hento. Nyicil lain ku ari mah. Mohon maaf nih, saya nggak bisa bahasa Sunda yang lemes. Kalau bahasa Sunda saya rada kasar gitu, karena memang saya bukan asli Sunda. Ibu saya Arab. TKW. Bagian ngumbah beas. Aing sia terpercaya ke aing. Prangsa kadenge gitu, piraku cenah indungna Arab, anakna irungna kitu, ha. Ih, aing. Enggak, walaupun nggak mancung, jangan maksa hidung mancung, saya nggak apa-apa. Kita nggak mancung, cuma agak nongkrong aja gitu. Jadi hidung yang sopan gitu. Enggak, gitu enggak. Mancung teh kitu nya. Orang yang mancung terlalu gede yang irungna eta boros. Pendek umur. Atuh orang napas naleutik kan. Manehna mah hos gitu. Kos bison teh, bison. Hos keluar hasep teh nyos. Eta terepaeh eta. Hidung na alus kan nu leutik teh napasna jadi irit teh. Gitu. Jadi bukan yang nggak mancung kita ini, bukan. Ya wajar lah orang timur hidungnya segini cukup gitu. Sopan gitu. Hidungnya aja sopan. Ada kan orang yang hidungnya gede terus lubang hidungnya gitu ta. Eta boros eta. Bener. Jangan diajak ke itu, jangan diajak ke tukang balon eta. Sirum gas yang betulnya gendut eta. Jadi mohon maaf ini saya nggak bisa bahasa Sunda yang ngemes, nggak apa-apa ya, santai aja kan ya. Yang penting kamu happy lah ada aku ya kan. Ya kan, aku tahu. Kamu melihat aku kan bukan pengen ngaji, pengen happy kan. Kalau mau ngaji mama kiai buka kitab selesai. Ya paslun paslun jelas, pasalnya jelas. Ya mah ketemu lagi. Gimana ya mak? Ya mak, yang penting emak seneng kan. Daripada di rumah ya kan. Ngapain di rumah? Bertahun-tahun rumah gitu-gitu aja. Katanya kamar mandi mau dikeramik, sampai sekarang enggak. Ini biarin aja. Yang penting yang ini singgah luar ya. Mungkin gara-gara ngaji kita jadi cakep, pakai jilbab rapi, pakai hebat. Turun. Ya, taruh di situ. Nyoba penceramah ngacai. Yang saya tahu biasanya kalau udah ada air, ada kopi, ada susu, ada kue. Ayo maya cai, aya tisu pan ngahina eta. Biasa ngacai kita aing ceramah kita. Ya kedeng deui tisu beak ieu nya berean kanebo aing. Belum pernah kali ya ngeliat penceramah gumoh gitu, belum pernah ya. Mak belum pernah ngeliat penceramah gumoh gitu. Belum pernah. Eta mah artinya dibere tisu persiapan. Bisi pencerah mana gumoh ngacai. Atau dibere susu, dibere tisu, pas kan?
eta mah ge lamun ngarep nyusuan budak kitu nya mah nya ngacai di lapan. Hatur nuhun eta rezeki eta ge. Baru kali ini saya ceramah dikasih minum tisunya sampai pinu sakit. Punya engke teh ustadna wuyu kesangan keluar ieu leho ge keluar meureunna. Wah engke ka ieu ge basuh kabeh. Gitu meureunnya. Isi eta paham eta aing dibere tisu bae. Alhamdulillah hatur nuhun sakitu ge hatur nuhun. Piraku ngan tisu doang gitu maksudnya. Jauh-jauh datang ke dia cai sama tisu. Ente lain minta kue lain, ieu mah lain. Sok nyaut teh kue. Enggak usah minta, kita masing-masing udah pada tua, ngerti dong. Iya dong, masa katanya Ustadz 1 jam, Ustadz ngomongnya 2 jam, Ustadz 3 jam. Ya saya sudah berasa di hati gitu. Jam 10 saya udah naik, Ustadz nanti ke jam hijinya. Saya balik nanya, di sini ada penceramah yang kuat sampai 3 jam? Pernah ada? Oh ada juga. 2 jam juga ada? Oh ada. Udah berapa Ustadz yang mati di sini? 2 jam terus 3 jam terus langsung baik klub bepai cenah Haji Akri ceramah di ditu tuh di kepala desa na eta tah si Pak Ade teh eta cenah di dinya ceramah nepi ka jam eta eta puguh nepi ka paeh cenah bung aing balik aing mah. Nggak ini jangan terlalu kaku lah. Saya lebih melihat ke adik-adik saya sekarang. Yuk balik ke akhlakul karimah. Sebetulnya orang-orang kita dengan banyaknya YouTube itu sudah mengurangi kurangnya akhlakul karimah. Dulu kita baca Quran, yang kita buka Al-Quran. Dulu kita baca Quran, yang kita baca jelas Al-Quran. Kita ngambil wudhu dulu. Tapi orang sekarang saking kerennya baca Quran udah pakai HP. Iya kan? Kata guru saya baca Al-Quran pakai HP gimana hukumnya? Bisa jadi haram. Kunaon gitu? Sebab di dalam HP itu kucing kawin ada. Coba orang kirim WA gambar naon untuk ayah. Nya? Jadi baca Quran, buka Quran, bukan buka HP. Ya kan? La yamassuhu ilal mutahharun itu di kulit Al-Quran bukan di kulit HP. Ada nggak orang baca HP? Nggak ada baca WA. Bener teh, baca WA. Makanya kalau yang santri adik-adikku sayang baca Quran, buka Quran. Sebab kalau baca Quran kita buka HP, di dalam HP isinya apa aja ada. Ada kucing talanjang, nah, ada ayam kawin, mainan deh, ayam Nikita Mirzani, iya kan, ayah Gisel, iya kan. Ayah Sanita kita hai dah naon BG ayah benar termasuk ada aku di situ nggak usah pakai biasa baik terus ya makanya adik-adikku sayang yuk. Di saat orang nggak suka dengan sunnah kita hidupin sunnah. Di saat orang nggak suka maulid kita tetap maulid. Di saat orang nggak rajin ke musola kita ke musola. Buat siapa? Buat kita. Saya walaupun udah masuk ke dunia selebriti, tahu dong? Yang main para pencari Tuhan tahu dong? Yang jadi Ustadz Ferry itu aku. Yang jadi ustadz takut sama istrinya atau iya aing yang kemarin terakhir jadi supir Ajoma yang nama aku Ucup masih tahu nggak? Masih inget kan? Yang jadi supir Ajoma yang main banyak ke jalan menuju Roma, inget kan? Itu aing.
Kita nggak tahu, tapi karena dari masih kecil terlatih bagaimana kita ke musola, bagaimana kita ke pondok, bagaimana kita ke majelis. Jangan dianggap itu sia-sia, tuanya ntar berasa. Saya walaupun di pondok dulu teman-teman saya pada ngaji, walaupun ya begini, tapi kan yang penting laku gitu loh. Nggak usah pakai jia, biasa baik. Real kok, nyata kok, ya kan? Artinya apa? Kalau adekku sayang dari masih kecil biasa ke masjid, setiap hari ngaji di masjid, selawatan, belajar terus ngaji, udah gede, kerja di mana-mana, pulang tua ke masjid, cakep masih. Di masjid, di musola kita belajar tiap hari, kita lihat imam, kita jadi makmum, kita liatin, paham kita, keluar kota ke satu tempat tiba-tiba didorong kita jadi imam, berani. Kenapa? Karena dulu kita sering ngelihat imam di dalam musola kita. Karena dulu kita rajin ngaji walaupun bari bercanda tapi udah gede ketemu kiai nggak takut. Kenapa? Dari dulu udah diajarkan oleh orang tua untuk dekat para ustadz, dekat para kiai, barokah. Tuanya juga nggak bakal ngebuang. Bener? Saya walaupun teman-teman saya di pondok pada ngaji, pada jadi kiai, saya jadi pelawak. Kenapa? Karena waktu teman ngaji saya maling lauk. Itu loh masalahnya. Nih buka kartu ya. Mungkin kalau saya ngaji rajin, lebih rajin daripada teman-teman saya mungkin termasuk kiai juga. Belajar saya kok, kiai buka kitab saya ngikut buka kitab, kiai tutup kitab saya belajar, kiai tutup kitab. Alhamdulillah sekarang bisa buka tutup ngaji henteu buku mana. Adekku sayang sekarang, yuk di mana tercipta akhlakul karimah? Di musola, di taklim, di majlis, di pondok pesantren. Kalau selalu pagi sore siang malam di pinggir jalan, beresiko sekarang. Ayo adik-adekku sayang, boleh buktiin kamu nongkrong 2-3 tahun di musola, hafal itu bagaimana kita ngelihat jadi seorang imam. Tahu kita. Aman lagi nongkrong di musola. Coba kalau kita nongkrong di pinggir jalan, pagi nongkrong, siang nongkrong, malam nongkrong di pinggir jalan, resikonya banyak. Ada preman jadi preman kita. Ada motor lewat bisa keterabak motor. Ada mobil lewat bisa keserempet mobil. Coba kalau kita nongkrong anak kita di dalam musola, nggak bakal ketabrak motor. Iya dong, karena nggak ada motor masuk ke musola. Nubogana gila meren. Aman nggak kira-kira? Aman. Ayo adekku sayang, bagaimana tercipta akhlakul karimah? Setelah udah gede mau jadi apa aja boleh kok, asal benar. Jangan ngelawan negara, jangan ngelawan orang tua, jangan ngelawan hukum adat, hukum masyarakat, ikutin aja. Benar? Iya, mau cari aman. Lurah baik, ikutin aja. Kenapa? Waktu pengajian ada terus, udah mau ngapain pusing-pusing. Kurang dana minta. Nggak dikasih cabok. Hampura. Entah maksudnya caboknya lawan gitu atau rah bantuan gitu maksudnya. Lain nyabok banget hajok jeprok ini. Paes ya. Artinya bari belalagaan teh atau tambahan ya dan anak kurang. Kenapa? Karena lurahnya baik. Cakep nggak itu? Makanya adik-adikku yang sekarang mau udah gede nih, ini banyak anak-anak muda nih. Jangan pernah takut, udah gede bingung mau nyari duit kemana. Jangan takut kok. Ikutin bekas orang tua, nggak bakal lapar. Kemana orang tua berangkat ke pengajian? Kemana orang tua berangkat? Tahlilan. Saya ngalamin kalau ada tahlilan, ibu saya nyuruh cepet-cepet berangkat. Ayo milu tah, bapak tuturkan tah. Kemana mak? Bapak maulid cina. Ikut, mak nggak masak. Mak saya bilang kalau duduk deket kiai. Kenapa mak? Lempengan itu makanannya banyak. Makin minggir, beak. Belajar. Alhamdulillah. Sekarang walaupun begini, permintaan banyak. Udah otomatis kan? Permintaan banyak, harga naik dong. Iya iyalah. Jadi jangan pernah takut susah. Susah jangan ditakutin, emang udah turunan kok. Bapak, ibu, kakek, nenek susah, ke kita nggak apa-apa. Yang penting sehat, bener. Daripada orang senang kaya banyak duitnya tapi di penjara,
Mendingan kita makan nasi sama garam juga tapi sehat, ya teh. Nggak ada yang nagih utang, ya kan? Orang-orang duitnya banyak, mobilnya banyak, sakit. Dirawat, rumahnya gede, rumahnya gede 3 lantai. Ampun, hebat, mobil banyak. Begitu sakit, kepake nggak rumahnya? Dirawat di rumah sakit. Mobilnya banyak. Pakai main-main nggak? Enggak. Pangkatnya tinggi, dipakai nggak? Enggak, sakit. Nyeri huntu bagai. Sakit gigi itu sakit yang paling belangsak teh, nggak ada yang besuk, nggak ada bawain kue, tapi nyeri nak kuat tuh ke hulu-hulu. Calangap ngacai teh. Mendingan begini sehat, teteh sehat kelihatannya, punya duit, tuh, iya kan? Buat bapak banyak punya duit tapi ini lagi ditusuk, ini lagi disuntik, ini disuntik, ini disuntik, ini suntik, ini suntik. Loba amat suntikan neta. Enak nggak kira-kira? Mendingan begini sehat, cerah. Orang yang mau ketawa itu orang sehat, teteh. Makanya dari panggung saya kelihatan orang yang ketawa sama yang enggak saya lihat, teteh. Orang yang nggak mau ketawa itu cuma 2, teteh. 1 sakit, 2 banyak utang. Itu susah sama ketawa itu. Bagaimana mau ketawa buku nyeri, gergering, sakit. Ih, setan ngomong baik. Untuk aing nyeri. Orang-orang ketawa dia tuh anjing, setan anjing. Tapi orang yang sehat aman nggak, teteh? Aman. Biarin, yang penting sehat. Anak-anak kita bisa ngikut maulid begini. Jangan dianggap ringan ini adik-adik kita besok dapat syafaat Rasulullah. Yang kita lihat begini besok bisa jadi presiden, amin. Bisa jadi ulama besar, amin. Kita nggak tahu, emaknya rajin, bapaknya rajin, anaknya bari make kolor teh. Jadi harapan panggung umpamana kita. Sikinanya plostek kita keluar. Dia nggak ngerti tapi doanya orang tua harapannya kemana? Ke anak dong. Makanya disebut akhlakul karimah. Gampang kata orang tua. Pengen punya anak soleh, gampang. Ma bapaknya kudu soleh, gitu. Pengen punya anak rajin ke masjid, ibu bapaknya kudu rajin ke masjid. Pengen punya anak rajin ke taklim, emak bapaknya kudu rajin ke taklim. Pengen punya anak bisa ngaji, emak bapaknya kudu ngaji. Pengen punya anak rajin sembayang, ibu bapaknya kudu rajin sembayang. Pengen punya anak soleh, emak bapaknya kudu soleh. Iya mak. Emak nyanyi mulu. Eta anak gitu. Persis mana? Mak ayo mak nyanyi lagu naon? Tapi kalau emaknya suka ngaji, pulang bawa berkat udah didoain belum? Itu ibu saya pesennya begitu. Kalau duduk dekat kiai, paling deket kiai. Kenapa? Karena lempangan kiai makanannya banyak. Biarin belum dapat ilmu, asal dapat makan dulu. Bener? Yang jelek itu ilmu nggak dapat, makanan nggak kebagian. Makan aja dulu, model kita mah makan. Ya, ajak makan. Kalau lagi makan, emak juga begitu. Kalau ngaji, ajak anak. Emak malu ngambil kue, anak. Kau ditutup tuh. Kalau anak berebut makanan pantas dong. Kalau emak, kata bapak, ih si emak eta asup ke tas anu viral tehnya. Kue asupun kana tas kok. Eta bari ngaji, bari ngarep gitu teh. Makanya rajin ngaji insya Allah. Oh rajin setiap hari ngaji, suaranya bagus tadi jadi kori. Ya gitu baik. Belajar namanya belajar nggak langsung bisa dong. Terus nggak apa-apa. Saya punya guru ngajar ngajinya sambil bercanda, nggak serius. Islam itu nggak kaku kok.
Islam itu nggak kaku. Belajar ngaji Bismillahirrahmanirrahim. Jangan capek nanti ngaji nggak bisa, kolesterol naik. Santai aja boleh kok, sambil begini juga boleh. Bismillahirrahmanirrahim, boleh, santai aja nggak apa-apa ya, asal jangan di tempat yang jorok, kotor. Kalau saya sama orang tua gitu, bari la 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 gitu. Dulu saya punya guru ngaji begitu, santai nggak kaku. Saya diajarin, sebab kalau ngaji tegang, suara nggak keluar, capek. Belum satu ain udah kuning. Lihat Kori juga cara bawainnya santai, rileks gitu. Bahkan semakin rileks suara enak, suara makin empuk, tenaga juga nggak capek, napas juga bisa diatur. Tapi kalau ngaji terlalu fokus banget, depan kamera, Bismillahirrahmanirrahim. Emang dasaran lu begitu kali. Saya sampai ngaji aja ketemu guru yang santai. Ayo, yang penting makhrajnya. Intinya kalau guru tajwid bilang, suara buka yang keras, mulut buka lebar-lebar, nanti makhrajnya bagus, suara cakep. Itu kata guru tajwid. Nggak bisa ngaji karena merasa biar supaya manis gitu teh, kan ada lesung pipitnya gitu. Belajar ngaji tuh pengen takut dia kata jelek mukanya. Enggak juga kali. Lepas aja Bismillahirrahmanirrahim, sama aja. Bismillahirrahmanirrahim. Oh belum asik, lihat kaca lagi. Itu. Ya Kori juga sebelum naik panggung latihan nggak? Latihan. Mau festival latihan nggak? Latihan. Dia harus lihat lampu, harus lihat juri. Begitu kok. Nggak usah kaku-kaku banget. Itu ngaji, itu ngorotinil Quran tertila, adabnya Quran. Ya bener. Tapi santai, jangan di depan Quran. Kalau kita kan kalau udah hafal kan bisa gini, nggak pakai itu lagi, gini nih. Gitu. Iya, nggak kaku-kaku banget gini. Boleh kok, begini boleh. Mak saya aja kalau maulid duduknya begini pengajian. Mak saya duduknya begini kalau maulid tuh. Miring-miring orang sepi, ada kue masuk ke sini. Nengok-nengok, masukin lagi sini. Udah penuh, ditekan dikit dah. Baru minggir-minggir ke pintu tuh. Dipanggil adik saya, Tuti, Ani ambil ya. Jadi rajin ke masjid, rajin ke musola, terus supaya ada gantinya. Di malam ini banyak jamaah, besok banyak lagi, walaupun nggak ada maulid tetap ngaji terus sampai berasa besok kita dibutuhkan oleh masyarakat. Saya udah nggak kepikir waktu itu ngelawak terus, asik ngelawak, jadi artis teh kan, kemana-mana. Yang namanya selebriti gimana gitu kan. Iya, foto sini foto, makanya saya nggak mau ke acara-acara yang gimana gitu, orang-orang pada ngaji ini selfie itu, jadi agak gerah gitu. Iya, ya gimana gitu, selebriti kalau ustadz kan ceramah, malaikat pada datang nyusul gitu. Kalau saya setan aja juga nggak nyamperin. Tapi tujuannya nggak lain. Kenapa teteh? Yuk girang. Sekarang udah sensitif sekali, orang gampang marah, gampang kesel. Udah di rumah kesel, di jalanan kesel, tempat kerja kesel. Kapan kita mau seneng? Oh ceramahnya galak, saya lebih seneng penceramahnya yang galak. Ya iyalah, tapi juga jangan terlalu galak-galakan terus. Orang kalau digalakin kesel, kalau udah kesel makan nggak enak. Enak nggak kalau kesel hati makan?
nggak enak. Tapi kalau habis ketawa seneng gini cepet lapar nggak teh? Itulah. Makanya emak tuh saya pikir ibu saya itu udah capek di rumah tuh, udah capek emak. Istri kita bang udah capek di rumah, abang aja nggak sadar. Kenapa istri marah-marah? Karena duitnya kurang. Iya dong, coba kalau teteh lagi kesel kasih 10 juta, seneng nggak? Kesel lagi kasih lagi 10 juta, pokoknya malam itu sehari semalam 50 juta, seneng dong. Ya kan teh? Suaminya nggak mau ngasih itu, pelit. Ngasih 50.000 satu paket, makan kopi susu sama main malam. Wow, amazing. Makanya Pak, kalau kita punya istri rajin ngaji, istri kita cakep, wangi. Ini kalau mau ngaji pasti wangi dong, bajunya bagus dong. Coba kalau nggak ngaji di rumah, daster robek dipakai. Iya kan, ya kan? Aku tahu kamu. Daster bolong dipakai kalau di rumah. Bener. Tapi kalau pengajian jadi cakep nggak? Cakep. Makanya Akang, kalau istri kita rajin ngaji, cakep, bajunya juga banyak. Ada yang kuning, ada yang merah, ada yang biru, ada yang ungu, ada yang pink, ada yang 3 kali bayar, ada yang 2 kali bayar, ada yang baru tadi ngambil, nggak pakai DP, ada yang bekas kampanye. Banyak nggak bajunya? Banyak. Coba bapak ngajinya setahun sekali, baju kokonya itu juga. Yang lain cuma kancingnya doang, ada yang kuning, ada yang biru, ada yang merah, ada yang hitam. Ternyata menang mulungan di mana itu kancing. Makanya saya pengen tuh ibu-ibu ketawa aja dah, seneng aja dah. Saya juga termasuk orang yang kalau ceramah depan ibu-ibu tuh seneng, depan teteh, depan emak saya seneng, depan nenek saya seneng ceramah. Karena apa? Ketawanya lepas. Gitu. Coba kadang-kadang kalau bapak-bapak ngeselin, kita udah ceramah perasaan lucu gitu, tapi dia cuma gitu, yang nyabok. Kalau emak kan enak gitu kan. Kalau bapak tuh kadang-kadang dipandang dulu gitu. Makanya ibu, maaf, rata-rata yang meninggal duluan di dalam rumah itu suami. Merasa selalu tertekan, nggak nyaman hidupnya. Istri minta duit nggak nyaman, ya kan? Baru ngomong motor baru tuh tetangga nggak nyaman dia. Kita lagi ngomongin seragam, kata dia minta tuh, nggak nyaman. Makanya rata-rata suami tuh yang cepat mati di rumah. Coba survei membuktikan rata-rata kita lebih dulu ditinggal ditinggal bapak daripada ditinggal ibu. Rata-rata lebih dulu itu bapak yang meninggal. Ini bapak nggak sadar aja kalau pelan-pelan lagi mau dibunuh sama istri. Kan sempat viral waktu itu saya bikin juga. Bagaimana suami nggak mau buru-buru meninggal dunia. Udah suami nggak megang duit, istri tetap minta duit. Udah tahu suami nggak kerja, tetap aja istri minta. Pagi, siang, sore, siang, malam suami nggak megang duit, tetap istri minta. Itu yang bikin suami cepat mati, Bu. Makanya minta duit jangan sama suami, minta duit sama Allah. Bu, minta duit sama suami lagi tidur, minta duit kita sama Allah. Bagaimana caranya? Tunggu suami tidur, kita minta sama Allah, deketin kupingnya. Ya Allah, rek belanja yo. Belum dikasih juga tempel. Ya Allah, ngerti murun. Belum dikasih juga, tidur tetap suami. Ambil Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Pasti hudang bapak eta. Jadi saya kalau ceramah lebih senang ada emak-emaknya. Makanya saya tanya jamaah, ibu-ibunya banyak nggak? Banyak kan ibu-ibu, senang saya. Karena ibu-ibu tuh udah capek di rumah ngurusin anak, ngurusin suami, capek nggak? Capek teteh. Apa teteh pikir rumah tangga selama ini nggak capek sama suami? Capek dari pertama nikah sampai sekarang, nggak putih-putih. Suaminya hidung baik.
Kesel dong. Pengen tuh suami kayak orang-orang gitu, pertama nikah hitam tapi ada perkembangan ekonomi akhirnya putih, seneng dong. Ini dari dulu sampai sekarang bukannya hitam bukan putih, poek. Makanya kalau saya ceramah ada ibu-ibu, saya seneng karena saya yakin ibu. Nggak usahlah suami hitam bangun tengah malam, ya Allah, putihkanlah suami saya. Nggak usahlah. Udah nggak bakal putih kok. Gimana orang urusan lele mai unggal poe. Gedengusep. Gimana mau putih? Biarinlah suami kita hitam, yang penting ujungnya lancip. Coran ge tembus. Nah, itu saya nempo ada bapak-bapak ciki di tembok kebel eta. Kebel amat horeng tembus. Ku seket-seket teuing tembok jebol itu. Makanya aman nih Bu, suami bageran baik. Suami bageran baik, capek biar bagaimanapun pagi sore siang malam dia keluar rumah pasti pengen dapat duit, udah duit pasti dia pengen kasih istrinya. Itu aja Bu. Ya Bu, bapak juga gitu, istri mau ngaji alem baik. Bapak saya ngajarin begitu, kalau punya istri alem baik, masak nggak enak, bu, sedep. Ya, kopi teu amis teh, bu, mantep. Ada sayur teu ngeunah teh ya, wah asin, gimana Pak? Mantep. Bikinan kamu nggak pernah salah. Kata istrinya, iya bagi-bagi tetangga ya Pak. Jangan. Bapak dina hate, bapak bagi geus nekir. Bisa dibere ke batur pae. Teteh juga begitu, kalau punya suami, kalau belanja itu jangan bangga, ih suami saya mah setia, setiap ke pasar saya digandeng. Itu bukannya sayang, itu koret. Karena suami tahu kalau dilepas eta belanja naon bae dicokot eta. Lewat toko emas, mama digandeng teh gitu, itu bukan berarti setia, bukan. Bisi teteh mampir ke toko emas, eta artinya eta. Mendingan yang biasa-biasa aja suami, walaupun hitam tapi dipandang manis. Hitam-hitam si buah manggis, walaupun hitam dipandang ya manggis, tetep aja nu ngeunah majerona. Benar. Manggis yang enak apanya? Dalamnya kan? Iya kan, anggap aja bapak juga emang yang enak etana. Sekian teh. Itu manggis sih ya. Yo balik lagi. Adik-adikku sayang, pagi sore siang malam ngaji, entar hebatnya kelihatan, sekarang belum kelihatan. Tiap hari belajar ngaji, hafal Quran, hafiz Quran, kemana-mana hafiz Quran, didampingin malaikat. Oh rajin, kiroatnya bagus, jadi kori, pergi haji umroh gratis, nggak perlu jual tanah karena rajin ngaji. Oh setiap hari latihan ceramah, hadirin hadirat, ya budak hadirin hadirat, bari miring teh, hadirin hadirat, belajar ngomong teh, hadirat hadirin, hadirin hadirat, hadirat hadirat hadirin, hadirin hadirat. Hadirat hadirin, ai hadirin hadirat, gitu bayang gal poe. Ntar jadi penceramah terkenal. Hadirin hadirat, eta benerin kolor ulah melorot. Gal poe tak gitu. Tuh akhirnya melatih omongan. Bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak. Bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak. Bapak aing mana, ibu aing mana? Ketinggalan. Orang mana geus balik gitu. Terus tiap hari, ternyata besok jadi penceramah terkenal. Kenapa harus dilatih? Saya ingat bapak saya, kalau tahlilan saya diajak sama bapak saya, ikut tahlilan. Waktu itu saya belum bisa baca Quran. Saya ngeliatin orang baca Yasin, saya ikutin baca Yasin. Yasin, walaupun mata saya nggak ke bapak saya, nggak ke Quran, karena di depan makanan udah keluar. Yasin,
Wal Qur'anil Hakim. Ikutin sama saya, tapi pikiran saya mah enggak ke bacaan. Tetap papais tah. Tak apal tah gitu. Terus alhamdulillah walaupun udah masuk dunia selebriti masih hafal saya Yasin. Maaf ini bukan wujub, bukan sombong, bukan takabur. Ya kan? Ini bukan maaf nih. Lain wujub, lain sombong, lain takabur, tapi beheungna kieu. Ngerasa pangbeuna. Alhamdulillah bisa mimpin tahlil karena kita perhatiin tuh, Allah adil. Kita bisa jadi orang pintar di tengah orang bodoh, bisa jadi kita orang bodoh kalau di tengah-tengah orang pintar. Adil Allah. Kita jadi orang yang ganteng kalau di tengah-tengah orang jelek, tapi kita bisa jadi orang jelek kalau di tengah-tengah orang ganteng. Tete paling cakep, ya. Tete paling cakep dan nggak ada lagi. Kalau Tete keragunan, umpamana yuk. Tapi begitu Tete keluar dari Ragunan, panggelisna. Karena Tete paling cakep di antara monyet-monyet itu. Ih, najis aing hayang nyabok eta penceramah eta cenah. Adil Allah tuh. Kita bisa jadi orang pintar di tengah-tengah orang bodoh. Allah adil, kita bisa jadi bodoh di tengah-tengah orang pintar. Tahu diri kita. Ini saya cerita jujur Teteh, karena saya merhatiin tadi tuh orang yang ngaji, orang yang berimam. Satu ketika saya di warkop waktu itu, Mas Dono almarhum, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya. Itu salah satu senior saya, penggemar saya juga. Begitu sholat jamaah saya ditunjuk suruh jadi imam. Perasaan saya belum akrab dan belum kenal, baru datang sekali itu ke rumahnya, ditunjuknya saya jadi imam. Allah adil, padahal ada yang pintar, tapi nggak berani dia. Dia pengen denger saya barangkali jadi imam saya. Begitu selesai dia bilang apa? Kamu pernah tinggal di Arab ya? Wah, dianggapnya saya gimana gitu. Aku susah mengucapkan dengan kata-kata. Kayaknya begitu Teteh. Adil Allah. Yang nyatanya kita nggak pernah setel di depan para senior, kita setel ternyata ajib, hebat. Kenapa? Yang lain pada nggak berani. Sekalipun dia pintar, keberaniannya belum ada. Makanya adik-adikku sayang, ayo jangan takut. Pintar baca qiraat, rajin, suaranya bagus, aman. Oh rajin nahu sorobnya. Cakep udah alatnya. Besok jadi jago kitab, aman. Nggak usah, udah stok aja dulu. Walaupun kita selama kerja nggak kepake, begitu balik lagi udah tinggal nyetel doang. Makanya saya nggak pernah berani orang mengatakan oh tahlil itu begini. Enggak, saya ngikut aja karena saya tahu kalau nggak ngikut tahlil nggak ada jajanan. Maaf Teteh, saya bukan turunan miskin, nggak ada. Bapak ibu saya nggak ada turunan miskin, maaf. Kakek nenek bapak nggak ada yang miskin, fakir. Jadi saya itu kalau mau makan enak, saya nggak pernah diajak ke restoran sama almarhum bapak saya, nggak pernah. Seumur hidup bapak saya nggak pernah yang namanya ngajak saya, nggak seperti kita sekarang sama anak-anak kita waterboom, waterpark, ngajar berenang, ngajar makan, iya belajar berenang, belajar makan, habis makan berenang, sebelum berenang makan. Maaf nih orang-orang sekarang gitu loh ya, yang manggilnya mama, gak duit ngan jigo heta. Ya. Bapak saya nggak begitu, nggak pernah. Saya mau makan daging, mau makan enak itu nungguin bapak pulang tahlil. Dapat daging sekepel, itu sama emak saya langsung diambil. Nih, yes, etik ewang ngerti kan? Ini ya, udah sarakah, etik ewang tah. Daging sekepel dibagi 9, karena anak ibu saya 13. Ibu saya anaknya 13, makanya waktu mati satu ibu saya senyum aja. Tenang Pak, masih banyak sisanya. Gitu. Orang sekarang yang panik, punya anak 2, mati 1 tinggal 1, mati lagi 1, habis, bikin lagi udah kering, nggak sewa caian. Jadi anak nggak kira-kira? Enggak. Orang tua dulu, emak saya anaknya 13, mati 1, 2 cuek aja, main 39 waktu itu. Masa sarapan pagi rebutan ketinjak paeh hiji. Oh, yang terlalu serakah gitu, terlalu serakah makan blok, adanya belum makan dia makan duluan, masuk ke sini nyangkut. Ibu saya manusia super, walaupun nggak kaya tapi ngelahirin anak nggak pernah takut.
Baru orang sekarang udah punya kerjaan, punya gaji, punya kontrakan, punya rumah, mau beranak ngitung. Aduh, bagaimana nanti duitnya, hamilnya bagaimana? Dulu ibu saya nggak ngitung, beranak terus. Iya, ngeden sekencang-kencangnya. Itu anak pertama. Pas anak ke-9 ke-10 nggak pakai ngeden lagi, cuma keluar. Iya, udah banyak perjalanan sisa kemarin kakak-kakaknya. Nggak sampai gitu, enggak. Bapak saya, ibu jalan pelan gitu, duduk dikit keluar. Anaknya 13, makanya kalau mandiin pagi itu Bu nggak repot ibu saya itu. Mandiin anak itu nggak satu-satu, ambil bak ceburin aja, Udin, Maman, Herman, Yanti, Susi, 5 tuh diubek aja tuh. Kata bapak supaya busanya banyak, ringso Bu, ringso. Ya, taikin atu-atu, anduknya juga nggak pakai satu-satu, enggak. Ibu saya pegang anduk set, adik saya muter wer gitu, selesai. berkah orang tua dulu. Ngikut kemana ibu, kemana bapak, ngikut saya. Termasuk pakai kain sarung nih, ngikut bapak. Karena kata bapak, anak laki rajin-rajin pakai kain sarung, rajin-rajin nganggo samping. Kenapa Pak? Supaya nanti anaknya banyak. Makanya rata-rata orang yang pakai kain sarung anaknya banyak, karena gampang. Nyingsat seetik nongol, hei. Dan kain sarung banyak fungsinya, buat sholat bisa, buat mandi andukan bisa. Ya waktu itu bahkan kita nyari ibu di dapur nggak ada, di kamar nggak ada, ternyata lagi di dalam kain sarung, ya nggak apa-apa. Banyak fungsinya gitu. Ngikut kita, alhamdulillah, ngikutin tahlil apa segala macam sampai sekarang. Alhamdulillah bisa mimpin tahlil. Orang bisa nggak biasa juga beda. Bisa mimpin tahlil bisa, tapi nggak biasa beda. Kalau yang biasa kan cepet. Summa ila ruhi bapak ini bin bapak itu bin bapak ono, bapak yang ini bin bapak yang itu, bapak yang itu bin bapak yang ono, yang ini yang itu yang ono. Al-Fatihah. Wa ila ruhi husun uminu iya ya binti uminu etata uminu itu tu bintu iya ya uminu etata binti uminu iya binti uminu etata nu eta jang nu iya jang nu etata tanu etata jang nu itu tu. Al-Fatihah. Bisa karena biasa. Wa ila hadrati khususan nabina bapak haji ini bin bapak haji itu. Bapak haji itu tuh yang makamnya di belakang masjid. Bapak haji yang ini nih, bapak haji yang ini nih, yang kuburannya di bawah pohon. Bapak haji yang itu, bapak haji yang itu tuh, bapak haji yang itu tuh, yang makam nangges kahalangan tembok. Bapak haji nu eta tah, bapak nu haji nu eta tah, jeung nu eta tah, jeung nu eta tah, jeung nu eta tah, nu makam nangges katinggang triplek. Nu eta jeung nu itu jeung nu ieu ya. Al-Fatihah. Supaya apa? Lancar. Bisa lancar jadi enak. Ada orang disuruh mimpin tahlil lama, kebel eta. Wa ila wa ila wa ila wa ila wa ila. Yang di dapur teriak yang meninggal wa ana. Biar aku kiriman wa ila bae. Mot buku wa ila karena harcai. Ajar belajar, oh pemimpin tahlil parsel menang, berkatna gede, cauna ge guala lede, lauk gurame, amplop bere. Makanya semakin banyak yang mati semakin makmur. Ya pernah waktu itu saya karena 3 bulan nggak makan daging pernah. Adik saya sampai nanya, Pak nggak ada yang mati apa gitu. Kata bapak saya, ya sabar nanti kali sore-sorean. Alhamdulillah yang mati mah ada aja. Jadi siapa bilang orang yang nggak ngerti, nggak bisa ngaji, nggak bisa makan enak? Siapa bilang? Orang yang berpikir kuliah sekolah tuh S1, S2, S3, S4, ternyata kebanyakan S beku.
Lo bating esna. Iya mak punya anak pinter, jangan bangga. Buat apa punya anak pinter kaya, mak sakit nggak pulang, lagi kerja. Punya anak kebangetan pinter di Amerika, emak meninggal nggak pulang, sedih nggak? Sedih. Kuliah S1, S2, S3, eta bekuku S. Nggak sayang sama orang tua. Makanya punya anak jangan pinter semua, biar ada yang bego satu. Eta terdakan kemana-mana sih, eta wajar si bego iya. Tapi bego ngaji. Mak gering bismillahirrahmanirrahim. Mak ayo mak, urang baca ayat ieu mak, kata kiai lamun maca ayat ieu cager. Baca bae mak, lamun teu cager emak ke dokter. Saya nu maca. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin alhamdulillah. Dihelaan bae. Langsung pae. Ya itu ibu saya pinter belajar jampe juga begitu. Anak kecil nggak bisa tidur, nangis terus. Bawa sama ibu saya di jampe, banjur sama cai. Alhamdulillah mak, basuh. Cager bisa sare, henteu buku basuh kumaha sarena. Aman anak-anak kita pak. Makanya saya bangga ngeliat adik-adik saya, masya Allah, yang kecil-kecil ada, yang remaja ada, mamahnya ada, papahnya ada, sampai kakek neneknya juga ada. Berkah enggak? Ini musolanya barkah, mas musola al barokah. Kata kiai, berkah itu al barokatu ziyadatu fil khair. Berkah itu nambah-nambah. Barokah itu. Ya kan? Maknya ngaji, bapaknya ngaji, kakeknya ngaji, neneknya ngaji, barokah eta. Biarin nggak punya duit tapi sehat, berkah. Maknya nonton TV, bapaknya nonton TV, nggak ada yang ngaji. Di rumah baik, emak megang HP, bapak megang HP, anak megang HP, neneknya megang HP, incuna megang HP. Nanti yang masuk surga HP. Emak kunan, emak remis sekolah, bapak kermen chatting-chattingan. Ya. Ini yang bikin bagus-bagus ini. Makanya masya Allah ada guru, ada kiai kita, ada lurah kita yang masih pengen bikin acara seperti ini kampung yang barokah. Tadi ayat yang dibaca qori, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Emaknya hasanah, bapaknya hasanah, berarti anaknya hasanah, keluarganya disebut keluarga yang hasanah. Emaknya ngaji hasanah, bapaknya ngaji hasanah, anaknya ngaji hasanah, berarti itu emak bapak keluarga yang hasanah. RT ngaji hasanah, RW ngaji hasanah, lurahnya ngaji hasanah, masyarakatnya ngaji hasanah, berarti ia lembur-lembur yang hasanah. Orang sakit ngaji hasanah, walaupun dia namanya Aisyah. Bapak ngaji walaupun namanya Udin, tapi Udin yang hasanah. Emaknya hasanah, bapaknya hasanah, anaknya hasanah, berarti kita kumpul di tempat yang hasanah. Dunia bakal hasanah, akhiratnya bakal hasanah. Doanya Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Ini kita acaranya hasanah, duduk hasanah, ngaji hasanah, bareng kiai, bareng guru, bareng qori, bareng ustadz, hasanah, 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 ujungnya hasanah, dunianya hasanah, akhiratnya hasanah. Makanya Rasulullah disebut uswatun hasanah. Ini karena Rasulullah kita begini. Bukti cinta kita bikin begini, patungan, bangun, ya jangan masa berahaya. Jarang lu besi dibungkusku bahan. Kamu dibungkusku kertas yang ngarana cau goreng ya. Ieu panggungna ieu, mejana. Ini hasanah semuanya. Coba angin ka dieukeun tah. Ini dia ke mana ya dia?
Rasa yang tadi ada. Dia kan panas ya. Enggak, legging saya berasa lengket gitu. Iya gimana gitu, berasa ngap gitu. Nah, ya agak panas. Ya, dimasuk di dalam sarung bisa nggak? Kayaknya yang berasa panas sih di dalam gitu, agak-agak lengket gimana gitu. Ya. Yang hasanah ini baru yang kita dapat dari mana? Ini panitia yang bikin seperti ini, tujuannya hasanah, baik semuanya. Setelah generasi muda ke depan rajin ngajinya di musola, karena cuman ini ibu, cuman musola, cuman masjid, cuman acara begini yang bikin anak kita baik. Baru masuk aja duduk udah ketakuan Al-Fatihah. Bener? Pernah nggak anak ibu masuk ke ruang karaoke atau ke tempat rekreasi? Mari sebelum kita mandi dan renang, kita makan, kita sama-sama baca Fatihah ala hazihiniyah. Ada nggak? Nggak ada ya bu ya. Tapi begitu masuk ke sini ibu nggak pakai ngomong, udah kedengeran Al-Fatihah. Bener? Baca rawi, baca Al-Fatihah, ngikut sholawat, ngikut ya bu. Ibu nggak ada sekalipun ibu punya anak biduan penyanyi terkenal, punya studio. Masuk studio ada nggak? Sebelum kita masuk ke dalam studio, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah ala hazihiniyah. Ada nggak? Nggak ada. Makanya ini yang bagus-bagus seperti ini. Nanti udah gedenya mau jadi apa aja kita nggak tahu, bisa jadi lebih bagus daripada kita. Amin. Ini adik-adik kita yang kayak gini, yang rajin mondok, rajin ngaji, nanti punya jodohnya kiai. Amin. Itu dong sayang, nggak usah bangga mak ibu punya mantu, ganti-ganti motor, calon orang kaya. Belum tentu calon ibu mantunya, calon mantu ibu bawa motor, belum tentu itu orang kaya, bisa jadi Gojek. Iya, ganti-ganti mobil nggak taunya Grab. Jangan terlalu bangga, mendingan ketemu begini, cari tuh yang mantu yang lagi main hadroh. Itu anak ibu aman, nggak ada yang berani nyolek, karena pemain hadroh tabokannya kenceng. Mana boy tak dumprang, maling motor aja nyeri bohong tadi hajar. Setelah membangun generasi muda yang berakhlakul karimah, di mana? Di maulid, di manakib, di musola, di masjid, di taklim, ini yang bermuda berakhlakul karimah yang begini. Maulid, hijib, manakib, apalagi wirid, itu teknis orang-orang soleh ngerayu Allah. Baru ntar tuh, ya bu, kita kelihatan anak-anak kita besok. Ibu punya anak kaya, duitnya banyak, tapi nggak pernah ke musola, sedih nggak? Hidup nggak sampai di situ doang ibu. Pengen besok kita mati juga anak-anak kita ngaji, mimpin tahlil bisa, cakep nggak? Oke, anak kita nggak bisa mimpin tahlil, tapi punya duit, bayar ustadz datang ke rumah mimpin tahlil, khataman Quran, cakep nggak? Ini udah ngaji nggak bisa, duit nggak punya. Gimana coba emak? Rasanya beranakin anak yang kemarin 12 jahitan. Teteh berapa jahitan? Gitu kan? Nggak bisa diam, itu baik. Ukuran 12 jadi 26. Iya kan? Setengah budek capek yang ngelahirin anak, sia-sia. Makanya biarin teteh ada anak kita, jangan dimarahin. Main di musola, lari-larian di musola nggak apa-apa. Nggak ada orang lari-larian di musola akhirnya buat teman sama preman. Enggak, resiko main di musola paling ya apa sih, lari-larian paling jatuh. Udah paling ketiban bedug. Kuat kok, cuman cegukan doang sekali. Habis itu ya mati. Bedug. Ya artinya nggak harus begitu adik-adikku sayang gitu. Buat kakak, kalau zaman sekarang kadang-kadang masjid digembok, ya kan? Zaman kita dulu nggak ada teteh. Sekarang mah digembok, kotak amal juga dikunci. Seolah-olah kita mau sembahyang bari nyolong gitu. Benar kan? Enggak, cuma ngongok doang. Begitu lo kotak amal, ada yang nongol cepet nih gitu. Enggak ngorek, cuma ngelihat. Salahnya kan bukan di kita. Orang masukinnya nggak langsung blast ke dalam gitu. Sama aja kan nyisain buat kita. Otak maling. Nah setelah itu baru tuh yuk kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah. Di mana adanya? Di sini juga. Ini ukhuwah Islamiyah nih bu, nih bukti nih persatuan dan kesatuan sesama umat adanya di mana? Di sini nih. Nggak ngelihat lagi perbedaan. Pokoknya teteh ngelihat saya seneng, yang lain seneng, emak seneng, anaknya seneng, seneng semua.
Suami ngeliat istrinya girang-girang dia. Kenapa? Karena di rumah nggak pernah ketawa, teteh. Yang ada kesel mulu. Iya teh. Makanya kalau punya suami galak, punya suami pelit, jangan dilawan pakai mulut, capek. Semua laki-laki keluar dari rahim perempuan. Kalau suami galak, angkat aja rok pelan-pelan. Tinggal teteh ngomong, kembali ke tempat asalmu. Kau keluar dari sini, maka kembalilah ke sini. Angkat, pulanglah. Selesai itu. Kamu nggak ngerti cara ngapain. Ya kamu nggak ngerti lah, karena kamu belum dewasa. Aku tahu kamu kena bengong, ngomong naon sih eta. Gitu kan dalam hati kamu, ya kan? Iya iyalah. Tapi kamu berani senyum, itu namanya penghormatan. Ngerti? Tuh gitu. Nah, ke depan supaya semuanya hasanah. Wow, udah jam 12:30 teteh. Udah capek belum? Udah ngantuk belum? Ngantuk dong. Kalau nggak ngantuk nggak kelar-kelar. Belum ngantuk teteh? Masih kuat? Wow, kamu wanita tapi security. Kelihatannya kamu wanita tapi jiwa kamu, waduh, security. Jadi terus ini, terus sampai subuh kuat? Ada batu nggak di situ? Coba ibu belajar umroh ke saya, ceger, ceger, ceger. Yang penting senang. Malam ini maulidnya saya bikin senang teteh. Ya girang aja dulu, girang. Karena mak kita udah capek ya mak, ngurusin anak, ngurusin cucu, capek. Kita udah boleh nyisain tanah dijual. Bener? Kita pikir ada kontrakan buat besok bagi-bagi, ternyata udah pada bagi-bagi duluan. Ya, padahal ada kontrakan 10, harusnya sarang 1. Yang pinter udah dapet 3. Yang bego nggak kebagian. Tapi yang bego berkah, biasanya begitu. Dia cuma berdoa, ya Allah, aku tahu engkau lebih kaya. Kalau aku nggak kebagian, masa sih? Makanya pinter. Warisan yang paling mahal mana? Warisan yang paling mahal itu bukan tanah hektaran, bukan sawah, bukan kontrakan teteh. Warisan yang paling mahal itu darah daging yang ngalir di dalam darah daging kita. Ini warisan yang paling mahal. Kalau orang tua kita ikhlas, Allah ridho. Badan yang kerempeng kecil hitam besok diangkat jadi orang kaya sama Allah. Makanya orang-orang yang ikhlas itu orang-orang yang luar biasa. Dia nggak pernah berebut, dia nggak mau berantem, dia nggak mau gara-gara kontrakan sepintu, nggak nanya. Saya ketemu kakaknya buang muka, ketemu kakaknya buang muka. Orang yang selalu buang muka capek teteh. Mukanya dia buang, muka buang. Asal dia buang mukanya, hidungnya copot, tempelin lagi. Capek ngeliat orang buang muka. Gampangan buang sampah teteh. Buang muka, hidungnya copot, tempel. Buang muka, alisnya lepas. Capek jadi orang yang selalu buang-buang muka. Akur aja, akur. Oh, kita nggak dapat apa-apa, tapi Allah bakal gantiin kita. Makanya tetehku yang nggak kebagian, sabar. Bangun malam sholat, minta ajal, rezeki, jodoh Allah yang ngatur. Kenapa sekarang kok saya masih miskin aja? Teteh belum nagih. Ajal, rezeki, jodoh Allah yang ngatur. Semua mulut pasti ngomong begitu, bener. Semua bibir ya ajal, rezeki, jodoh Allah yang ngatur. Tapi kita nggak pernah minta, nggak pernah nagih teteh, nggak kebagian. Makanya bangun malamnya kita miskin begini, biarin miskin, sabar. Bapak saya punya konsep ringan, biarin nggak punya duit asal makan, biarin nggak makan asal jangan sakit, biarin sakit asal jangan mati, biarin mati asal Allah ridho. Miskin di dunia bisa jadi nanti Allah kasih kaya di akhirat. Tuh makanya orang miskin mah nggak terlalu repot. Orang kaya, kebangetan kaya, bandanya banyak, kena penyakitnya berat, satruk kan gede bu, satruk gede ya. Makanya berat eta satruk, eta berat. Nuringan masak kijang sabaskom eta ringan. Mun satruk mah gobek, aya batu di bawah, aya pasir. Orang-orang yang lihat emak tuh nggak gemuk tapi sehat, biar kurus kering tapi sehat. Buat apa gede tinggi tapi nggak muat di pintu? Gara-gara punya suami gemuk, akhirnya suami membobol pintu. Ngecilin istri nggak bisa, akhirnya gedein pintu, ganti kusen. Capek nggak bu? Makanya jangan gede-gede.
biar kecil tapi kenceng putaran. Kalau gede bantingannya doang berat. Ukhuwah Islamiyah ini, kita ketemu guru kita ketemu orang tua kita ketemu kiai kita ketemu saudara-saudara kita, kumpul kita begini, yang sakit pulang ada syafaat Rasulullah sembuh, amin. Yang lagi pusing punya persoalan hidup, maulid ngikutin dari awal sampai akhir, Allah kasih pulang maulid rezekinya tambah besok banyak, Allah kasih rezeki yang nggak disangka-sangka, amin. Anak yang kelihatan biasa-biasa aja dia nakal, tapi begitu maulid duduk di depan ada syafaat Rasulullah, besok jadi kiai besar, amin. Kita nggak pernah tahu ibu, tapi Allah maha tahu. Karena kita bersandar kepada Rasulullah. Bahkan ada orang dia nggak berampun ke Allah, dia banyak berselawat aja dengan Rasulullah. Kenapa? Kalau sudah dapat syafaat Rasulullah, deal ACC dari Allah. Dulu kan kita begitu ibu. Ya Allah, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Mak saya tuh begitu tuh. Ya, la ilaha illallah. Mau masak nggak punya beras, pegang dada, la ilaha illallah. Beasna. Teknya boga sabun, la ilaha illallah. Ya bu, enak suami nggak pulang-pulang, la ilaha illallah, bapak siap PA. Nyaho mata baga duit terbalik-baliknya, Allah. Salah ya, kesel senang salah benar, tetap dia bersandar kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasul, jadi mudah urusan. Makanya disebut akhlakul karimah yang tauhidnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Disebut rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah yang tauhidnya la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Yang pengen jadi anak soleh tauhidnya la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ini kita maulid kelihatannya begini santai, tapi ada syafaatnya Rasulullah, ada ridho Allah, ada syafaat Rasulullah, kelar. Ridho Allah, syafaat Rasulullah, kabul doa ibu bapak kita, kelar, selesai sudah. Biarin kelihatannya begini, tapi besok manfaat buat orang banyak. Duduk begini, saya juga sama dulu begini. Bapak ibu saya bukan artis, makanya begitu tua saya nggak mau jadi artis. Kenapa? Ya karena memang bapak ibu saya bukan artis. Tapi ke bapak ibu kita bener, masa tua kita nggak bener? Malu. Bagaimana yang doanya wa adkhilnal jannata ma'al abai wal ummahat. Doa kita, ya Allah masukkan kami ke dalam surga bersama ibu dan bapak kami. Itu doa kita. Pengennya kita nih biar begini ibu, nggak usah kita ngelamun pengen masuk surga bareng dengan pejabat, pengen masuk surga bareng dengan presiden Amerika, Inggris, Perancis, ketinggian. Ujungnya wa adkhilnal jannata ma'al abai wal ummahat. Di pengajian kan suka ya gitu ya. Ya, irfa'lahum darajat wa dha'if lahumul hasanat wa kafiranhumus sayyi'at wa adkhilnal jannata ma'al abai wal ummahat. Ya Allah masukkan kami ke dalam surga bersama emak dan bapak kami. Kenapa? Karena selama di dunia kita hidup sama emak dan bapak kita, susah senang, susah meransak kita sama emak bapak kita. Masa di dunia kita sama-sama, akhirat nggak mau sama-sama? Bener. Itu setiap kita udah belajar ya Allahumma ajli rahmat wa syafa'at wa ni'malina ya Allah dina waswajina. Doa orang tua buat kita begitu itu bu. Makanya biarin kita nggak kaya, yang penting pada sehat. Jangan maksa jadi orang kaya, capek. Ada orang pengen kaya, istrinya suruh nungguin lilin. Nungguin lilin jam 12, nungguin lilin, asal lilin goyang harus ditungguin. Suaminya keluar jam 12, asal ada tembok nih, kosot-kosot gitu. Pengen punya duit, istrinya nungguin lilin, bapaknya jam 12 gitu. Asal ada tembok kosot-kosot, tembok kosot-kosot. Dapat duit, dapat. Tapi berkah nggak? Istrinya ngantuk nggak? Ngantuk lah nungguin lilin. Emang nggak capek nungguin lilin? Coba dah teteh bentar malam belajar ya, nungguin lilin ya kan. Suami lagi tidur, Pak keluar dong Pak gitu. Asal ada tembok kosot-kosot Pak gitu. Yang kasihan itu temboknya belum diaci. Mujuna seukeut teh artinya baru dikamprot doang mah kieu bah. Akhirnya beak getihan eta. Ngepet aja masih salah. Tembok belum diaci geus kokosot bae.
Nggak usah, mendingan begini aman. Ini orang tua kita maunya begini. Di mana orang tua kita pengen anak-anaknya kumpul di majelis, di ta'lim, maulid, manakib. Kumpulnya begini orang tua kita nih. Wirid, tahlil. Orang tua kita maunya begitu. Besok pun mungkin kita meninggal, kita pengen anak kita pada begini nih, bikin maulid. Pepatungan kayak hayu. Itu Bu. Jadi wa adkhilnal jannata ma'al abai wal ummahat, ujungnya wa adkhilnal jannata ma'al anbiya ketinggian, wa al auliya ketinggian, ma'al abror ketinggian, ujungnya wa adkhilnal jannata ma'al abai wal ummahat. Masukkan kami ke dalam surga bersama ibu dan bapak kami, kakek nenek kami, saudara kami. Kumpul di dunia enak sekampung, di akhirat juga sekampung, enak enggak? Kami yang repot kita kumpul kebangetan sama orang-orang tinggi, Bu, kita nggak kenal. Bagaimana coba? Gimana coba kita di surga nggak ada yang kenal tetangga kampung yang lain semua? Saya juga belum ke sono sih. Itu perhitungan saya aja. Ya mungkin ke sono mungkin lain kali. Salaman-salama kali pada kenal-kenal sono kali. Ya kan kita belum ke sono. Ya entah kali ketemu di sono itu kan kali kalau ketemu, kalau enggak ya kita main cari-carian aja. Udah capek belum? Udah capek belum? Saya tanya saya. Ya, jadi saya nggak tahu harus ngomong apa, tapi yang jelas maulidnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita semua kebagian syafaatnya fid dunya wal akhirah. Datangnya ridha Allah karena syafaatnya Rasulullah. Bisa jadi kita kumpul begini kita nggak tahu yang terbaik mana, yang terbaik nanti di ujung. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Orang yang jiwanya tenang, orang yang jiwanya nyaman, di mana dia masa hidupnya ngaji nyaman, tenang dia, Allah panggilin juga tenang. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, pulanglah kamu kepada Allah Tuhan kamu dengan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, ayo masuklah ke golongan hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam syurgaku. Mudah-mudahan kita di saat orang ramai ngomong ini komen itu, kita lurus aja dulu mencapai syafaatnya Rasulullah dan juga ridhonya Allah. Nah, loh kok kamu udah bangun duluan? Wow, kamu tuh ya suka begitu tuh ya. Emak tuh mentang-mentang udah umur di atas 70 pengen pulang duluan aja. Waktu 17 ngetem lama dulu. Oke, yuk emak-emakku, tetehku, nenekku semuanya, adekku, adik-adikku semuanya, kakakku semuanya, akang-akangku, yuk di tempat yang baik ini mari sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar adik-adik kita jadi anak-anak yang soleh dan solehah, jadi anak-anak yang cerdas. Emak-emak kita Allah kasih kesabaran, Allah kasih ketabahan ngurus anak cucunya. Bapak-bapak kita yang cari rezeki, mudah-mudahan Allah bukakan pintu rezeki seluas-luasnya. Butuh duit, banyak duitnya. Butuh hajat, dapat hajatnya. Wabil khusus nenek saya, mudah-mudahan sehat. Mudah-mudahan sehat. Nenek saya mudah-mudahan sabar. Resikonya kita hidup dulu masih kecil, anak cucu deket sama kita, sekarang udah pada gede, kadang-kadang bisa lupa sama kita. Kenapa? Karena urusannya banyak, pengennya banyak. Orang banyak pengennya, banyak capeknya. Makanya udah tua rata-rata udah mulai kurang pengennya. Kenapa? Karena udah tua. Mau kemana lagi udah tua? Pegang tasbih, la ilaha illallah, la ilaha illallah, rekacai, la ilaha illallah. Nggak usah ke mall. Kalau pengen ke mall nggak usah belanja, ambil aja hayam, cekelan buntutna, cekelan sukuna, tiupan. Mall eta kadinya kayak kak mall eta. Mereka mana? Mereka mall. Mana eta dah dina hayam tet. Tiupan mall. Nggak micen duit eta mun kadinya mah. Dah itu saja barangkali udah malam. 2 jamnya. Hah? Oh. Ada penceramah lagi? Oh, mau maraban lele cenah. Yuk adik-adikku sayang, mohon ikhlas, Kiai ada perintah suruh baca doa. Saya ini baca doa penutup. Oh, kan saya dibayarnya ceramah doang. Oh sekalian. Oh aya. Ente biar jelas teh gitu tehnya. Gawe 2 kali tapi bayar sekali, pan udah jelas yo.
Oh gitu kudu nama ceramah lain ngadoa ge lain kudu kitu. Ieu mah dihijikeun nyaho kita mah kudu ngomong heula tuh. Aduh, maehan bener da aing. Hampura. Yang penting emak resep, teteh resep, adik-adikku sayang termotivasi. Ayo mau jadi ustazah, naik YouTube tiap hari hajar, ceramah di YouTube, viral nanti diundang ke TV kamu, aman. Sekarang mau jadi orang ngetop nggak susah. Buat cowok juga begitu. Ayo punya kemampuan apa, hajar di YouTube tiap hari, aman. Bener, oh pengen gandeng sama saya juga punya YouTube, Akri Patriot TV. Ngobrol bareng, ayo jadi aman. Udah nggak usah susah-susah, nggak usah pengen masuk TV jadi artis ketinggian. Tiap hari kamu ngaji, iman itu yang nyanyi itu ngetop itu, bener. Nah, wedading wa oleh ngetop itu, iya kan? Cuman karena kurang ini ya belum siap jadi orang ngetop, cepet turun lagi biasanya begitu. Ya, jadi gampang kok setiap hari sekarang handphone pagi sore siang malam tinggal begini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, siapa nih? Gitu. Masih nanya baik siapa nih pugu handphone mana ya teh. Jadi anak-anak kita ngomong sama nenek sekarang lewat udah tinggal buka aja jadi videoin besok sama nenek, enak kan, udah nggak usah susah-susah. Dulu orang ngirim Fatihah dibahas, emang orang meninggal dikirim Fatihah nyampe dibahas. Sekarang setelah adanya handphone dia WA ke sini ke Bandung, nyampe nggak? Nyampe. Catatan dari sini ke Surabaya, nyampe nggak? Iya, sampai lagi Fatihah. Jaringan Allah lebih luas dari jaringan Telkomsel. Bener kan? Ya iyalah. Pusing-pusing amat, dulu mah dibahas teteh. Makanya orang meninggal kirimin doa, kirimin aja. Masalah nyampe apa enggak itu bukan urusan kita, yang penting udah ngirim, bener. Oh dibahas, emang orang meninggal pakai assalamualaikum ya ahlal kubur, emang dia denger? Denger. Nyaut. Cuman pelan, waalaikumsalam. Kalau dia nyautnya kenceng, kita kabur. Orang ke makam ya makam umum teh assalamualaikum ya ahlal kubur, bebarengan waalaikumsalam, lumpat teteh. Sudah dibahas tinggi teuing eta mah. Luhur teuing, kirim bae Al-Fatihah gitu. Ya. Al-Fatihah gitu. Pakai ditanya, emang orang nyampe? Coba kalau nggak nyampe, udah kamu mati aja. Nanti kalau nggak nyampe, aku kirim kamu miss call. Itu ada preman meninggal begitu ditinggal selesai dimakamin, makamnya ternyata orang ngaji semua. Hiji, wah hebat. Ternyata handphonenya ketinggalan. Ya mak seneng ya ketemu saya mak ya. Jangan ada dosa di antara kita tetehku. Kalau ceramah saya nggak bagus, nggak manfaat, ambil emak senengnya aja dulu. Segitu juga ngaji. Emak ikhlas ngeliat saya seneng lihat emak segitu juga ngaji. Ya, mak jangan bingung-bingung. Oh ngaji aing teu meunang ilmu naon-naon, ilmu gitu baik. Ya, mak pengen ngaji lagi, ngaji yang tanpa masing-masing bagiannya ya mak ya. Yang penting emak ngelihat ikhlas ngelihat saya, emak ketawa senang ngelihat saya, segitu juga ngaji. Karena ikhlas itu bukan hal yang mudah. Nanti ada yang pulang bahas, ceramah kitu Ahmad tengarti aing. Emak resep teh yang ngujihna keureuneuh teh ya. Nggak resep ngeliat saya, bating najis amit aing, bating nanti begitu lahir mukanya kayak saya. Nyesel nggak kira-kira? Enggak mak. Wow, lahirlah seperti wajahku. Aku pikir wajahku menyeramkan, tapi ternyata nggak menyesal punya anak seperti aku. Wow, padahal muka pas-pasan ini. Pego juga udah gak ada tambahannya lagi. Nah, yang penting berkah semua sehat. Lillah karena Allah, wa fillah di jalan Allah. Nanti kita bareng-bareng dapatnya mardatillah yang diridhoi Allah. Mudah-mudahan malam hari ini kita dapat ridho Allah dan syafaatnya Rasulullah. Adikku sayang, ahabbal kalam ilallahi ta'ala arbaun. Ucapan yang paling disukai Allah cuma 4. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah maha suci Allah, walhamdulillah segala puji bagi Allah, wala ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah, wallahu akbar besar-besar yang maha besar hanya Allah, wala haula wala quwata itu punya kita. La haula wala quwata kata guru saya, la haula wala quwata itu punya kita. Apa itu? Tidak ada daya, tidak ada upaya illa billah kecuali Allah. Berarti kita enggak ada apa-apanya, dari Allah bakal pulang menghadap Allah. Yuk barang-barang udah capek kita pengen punya duit, nggak punya duit juga, ingat mati mah aman.
Pengen punya rumah bagus, pengen renovasi, nggak renovasi juga, inget mati aja, aman. Teteh pengen punya motor, nggak ganti-ganti motor, inget mati, aman. Ya, teteh inget mati, suami juga senang. Ya, daripada teteh merasa pengen hidup, maksa suami, akhirnya suami gedek, teteh juga kesel. Jadi di situ bakal perpecahan rumah tangga. Tuh tetangga saya gara-gara panci doang, sekarang cerai. Panci yang gede teh, kok dihajar suaminya sama panci itu. Pulang, ribut terus capek, makanya diem aja. Ya teh ya, cari aman aja, cari aman, terima syukur aja. Udah tua mau ngapain lagi? Makan juga udah nggak enak yang kita makan, ya. Baju bagus juga mau kemana kita perginya pakai baju bagus. Emas-emasan juga kita pakai, besok mau kita meninggal nggak bakal kita pakai. Simpen aja buat besok kalau ada apa-apa, tabungan buat kita, celengan buat kita. Jangan pengajian ke pasar dipakai emasnya, jangan. Sama aja kita ngasih buat maling. Ya, jangan udah, kalau perlu yang ada jual. Iya, emas-emasan yang ada jual. Ya. Emas, maksudnya yang kuning, bukan emas yang dari Jawa gitu, bukan. Itu mas suaminya, jangan dijual lah. Siapa yang mau beli. Bukan emas kuning, itu namanya emas hitam. Astaghfirullahalazim min kulli zambil kabir. Yuk bareng-bareng. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah. Lagi subhanallah wala ilaha illallah wala haula. Astagfirullahalazim min kulli zambil kabir. Dosa kita yang kecil-kecil kemarin sekarang udah pada gede. Percaya nggak percaya ibu, dulu yang kita kecil sekarang udah gede, yang sekarang gede-gede pasti udah makin banyak. Ya, jadi kita beristighfarnya udah bahkan lagi dosa kecil, karena kalau kita hitung yang kecil udah pada gede, yang gede bisa bongsor. Ya, yuk liridaillahi ta'ala wa syafaati rasulillah wa barakati du'a abina wa ummina wal ustazina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyak Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon ikhlas Kiai, ini perintah saya baca doa. Saya aja dah ya, udah malam. Ya, saya baca doa nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya? Astaghfirullahalazim lakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Allah ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa lakal fadlu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi rahmatillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi khalqillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi fadlillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi ma fi ilmillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi karamillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi kalimatillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi al-hurufi kalamillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadin nujumi samawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi kulli shay'in fid dunya wal akhirah. Wa salawatullahi ta'ala wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa rusulihi wa jami'i khalqihi ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil ghuril muhajjalin wa syafi'il muznibin wa masyayikhil muqaddimin wa syuhada'i wal awliya'i wal ulama'i was salihin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin
من أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم ارزقنا القناعة وذكرنا بالموت كل ساعة وحببنا بالصلاة الجماعة وادخلنا الجنة مع النبي صاحب الشفاعة اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا الصغار ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أنزل الرحمة والشفاعة والنعمة والمغفرة علينا يا الله وأولادنا وأزواجنا وأهلنا وعلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفرهم السيئات وادخلنا الجنة مع الآباء والأمهات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة ربنا آتنا في الدنيا وفي الآخرة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf ya Bu ya, udah malam ya, balik yuk. Ya, mama saya, nenek saya, teteh saya, akang-akang saya, guru saya, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kehilapan, mohon maaf dan mohon diikhlaskan seikhlas-ikhlasnya. Mudah-mudahan keikhlasan itu jadi tambah amal ibadah buat kita semuanya. Terima kasih kakakku, saudaraku, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.